Saya lanjutkan perbincangan bersama Bapak Ahmad Heri Firdaus, ekonom Indef, mengenai menelaah rekor baru PMI Manufaktur Indonesia. Ada beberapa data yang sudah kami siapkan. Di antaranya adalah mengenai PMI Indeks Indonesia di kuartal tahun 2021 dari bulan Januari hingga bulan April 2021. Di Januari kita ada di 52,2 poin. Kemudian di Februari menurun 50,9 poin. Di Maret kita meningkat 53,2 dan di bulan April 54,6. Kami kompilasi datanya dari IHS Markit di bulan Mei tahun 2021. Dan berikutnya adalah mengenai sektor-sektor penyokong performa manufaktur Indonesia di kuartal 1 tahun 2021, diantaranya adalah otomotif, yang kemudian ini sedang menikmati insentif yang luar biasa dari pemerintah berupa diskon PPNBM. Kita kemudian mungkin nanti akan bahas bagaimana sebetulnya insentif PPNBM ini dapat menjadi pendongkrak juga untuk sektor otomotif bersama Pak Heri. Kemudian sektor lainnya adalah batu bara, kemudian ada farmasi dan alat kesehatan, dan sektor yang berkaitan dengan logam performanya juga cukup baik di kuartal 1 tahun 2021. Kami kompilasi datanya dari Kadin Indonesia. Dan sebagai perbandingan, kita juga memiliki data mengenai PMI manufaktur negara-negara di Asia Tenggara di bulan Maret tahun 2021. Vietnam nampaknya menjadi negara yang memiliki indeks PMI manufaktur tertinggi dibandingkan dengan yang lain di 53,6, Indonesia di 53,2. Artinya kita di posisi kedua setelah Vietnam yang tertinggi begitu ya. Kemudian ada Filipina, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Myanmar di 27,5 untuk PMI manufakturnya. Kemudian ini PMI manufaktur yang tentu saja dirilis oleh IHS Markit. Sebelum saya bahas mengenai data-data yang tadi kita sudah sampaikan, saya ingin melanjutkan bahasan tadi mengenai mekanisme safeguard. Ini dapat menjadi sebuah booster lah untuk teman-teman industri tekstil di Indonesia. Tadi seperti disampaikan, walaupun data dari IHS Markit menyampaikan secara general manufaktur Indonesia tumbuh baik, bahkan menembus rekor terbaru sepanjang masa. Tapi teman-teman industri tekstil tidak merasakan hal serupa begitu, karena mereka harus berjibaku dengan tekstil impor. Bagaimana sebetulnya safeguard ini dapat menjadi satu mekanisme yang betul-betul mereka butuhkan dan efektif nantinya dapat mendongkrak industri tekstil, Pak Heri? Ya, jadi kalau kita lihat memang secara umum terjadi peningkatan dalam PMI. Ya. Namun sebenarnya ini bisa lebih tinggi lagi, gitu. Kalau terjadi peningkatan secara merata di semua subsektor industri kita, gitu. Apalagi untuk subsektor-subsektor industri yang kita memiliki potensi, ya, memiliki potensi untuk bersaing, ya, khususnya di pasar dalam negeri lah, gitu ya. Kita kan pasar dalam negeri kita cukup banyak dan prospektif, nah sehingga harusnya industri-industri padat karya yang kita memiliki potensi cukup besar ini bisa tumbuh optimal. Nah, namun kan tadi di salah satu subsektor khususnya tekstil dan pakaian jadi ini kita lihat masih terdapat beberapa tantangan yang ada di dalamnya, khususnya adalah terkait dengan import barang pakaian jadi seperti itu, yang ini dirasa cukup mengganggu mungkin ya kinerja dari industri lokal pakaian jadi kita. Nah, sehingga memang di sini perlu ada langkah ya yang disusun oleh pemerintah bagaimana agar industri-industri yang padat karya ini yang bisa menjaga pemulihan daya beli ini benar-benar diproteksi, gitu. Kalau kita lihat juga berbagai negara mereka melakukan proteksi masing-masing untuk meningkatkan industrinya masing-masing dan juga mereka menjaga pasar dalam negerinya. Nah, kenapa kita tidak, gitu ya? Artinya kita berpeluang di sini untuk melakukan proteksi. Nah, salah satu instrumennya adalah safeguard. Nah, kenapa safeguard? Karena industri TPT dan pakaian jadi ini kan merupakan rangkaian industri yang terjalin dari hulu sampai hilir. Nah, kita juga memproduksi barang di sisi hulunya, di sisi intermediate-nya, bahkan sampai ke sisi hilirnya. Nah, masing-masing masing-masing segmen ini harus tumbuh berjalan optimal. Nah, sehingga harus ada instrumen di dalamnya, katakanlah instrumen perlindungan. Kalau kita lihat di sisi hulu sudah ada safeguard. Artinya kalau kita import bahan baku, kita dikenakan safeguard. Tapi kalau import barang jadinya justru tidak ada safeguard, lalu tidak ada tarif. Nah, kan ini terkesan kita mendingan import barang jadinya aja bebas tarif daripada mengimpor bahan bakunya. Ini kan jelas
salah satu disinsentif untuk berproduksi. Nah, seharusnya yang namanya tarif itu bentuknya seperti piramid, ya, seperti piramida, di mana dari hulu ke hilir itu tarifnya semakin besar. Ya, artinya kalau kita mau meningkatkan nilai tambah, ya produk hilirnya harus dikenakan tarif yang lebih besar daripada produk di sisi hulunya, seperti itu. Nah, yang terjadi belum seperti itu. Tidak sesuainya insentif yang diberikan dengan apa yang dibutuhkan oleh teman-teman industri tekstil spesifik. Mengapa menurut Anda ini terjadi, Pak Heri? Apakah dari teman-teman pengusaha kemudian tidak terlalu intensif menyampaikan ini kepada pemerintah, sehingga kemudian pemerintah memberikan insentif pada sektor ataupun pada core yang tidak dibutuhkan oleh teman-teman industri tekstil? Ya, begini, harusnya kan yang namanya proses produksi ini kan ya ada dari hulu ke hilir, harusnya yang namanya tarif impor ini untuk semua jenis industri ini berlaku seperti piramid. Artinya semakin ke hilir tarifnya semakin besar. Nah, ini kan juga seperti di elektronik juga seperti itu ya. Kalau nggak salah impor bahan bakunya masih kena tarif, tapi impor barang jadinya tidak. Nah, ini kan hal-hal yang menyebabkan disinsentif untuk berproduksi. Nah, harusnya kan tidak seperti itu. Artinya agar kita mau berproduksi lebih banyak, ya produk hilirnya ini justru diberikan restriksi yang lebih besar, ya, tarif yang lebih besar. Nah, tapi kan saat ini kan kita FTA, ya kan, dengan negara-negara mitra, di mana dengan adanya FTA atau kerjasama perdagangan bebas, kita berkomitmen untuk menurunkan tarif. Nah, tapi kan ada instrumen lain, ya, selain tarif yang sifatnya MFN itu, ada instrumen lain seperti safeguard atau anti dumping. Dan ini bisa dilakukan dalam jangka pendek, ya, sekitar 1-3 tahun gitu. Nah, inilah yang masih bisa kita manfaatkan, dan ini direstui, ini mendapat restu sebenarnya, ya, kalau kita lakukan dari WTO gitu. Artinya ini tidak menyalahi aturan perdagangan internasional. Dengan alasan-alasan tertentu sebuah negara bisa menerapkan safeguard atau anti dumping, asal memang ini benar-benar kita punya alasan yang kuat seperti itu. Nah, menurut saya ini yang harus didorong, ya, bagaimana supaya kita bisa melindungi IKM, ya, industri kecil menengah yang bergerak dalam bidang pakaian jadi, yang tenaga kerjanya tadi ada jutaan. Nah, ini yang harus dilindungi supaya mereka tetap punya daya beli dan bisa membantu pemulihan ekonomi seperti itu. Baik, dikerumuninya market Indonesia oleh produk-produk impor ini adalah mungkin salah satu konsekuensi dari beberapa kesepakatan free trade agreement lah dengan beberapa negara. Secara ini kemudian dilakukan secara bilateral. Ketika misal safeguard ini dikenakan, menurut Anda apakah ini tidak akan bertabrakan dengan konsekuensi ataupun mungkin hal-hal yang sudah disepakati oleh Indonesia bersama negara-negara yang kita sudah lakukan kesepakatan free trade agreement tadi, Pak Heri? Ya, saya kira tidak, ya. Jadi kalau kita bisa menunjukkan argumentasi yang kuat, kemudian kita bisa buktikan bahwa kita perlu safeguard dalam jangka pendek, ini akan bisa diterima gitu, ya. Lagi pula dengan adanya safeguard ini kan bisa memberikan dorongan, ya, untuk industri luar agar mereka berinvestasi di dalam negeri gitu. Jadi nanti pabrikan-pabrikan pakaian jadi misalnya, nah mereka investasi ke dalam negeri, ke Indonesia, ya, karena kalau mereka ekspor ke Indonesia dikenakan safeguard. Nah, kalau mereka investasi di sini kan tidak kena safeguard. Jadi ada upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah, salah satunya. Lagi pula yang sasaran safeguard ini kan adalah sebenarnya produk-produk impor yang dalam tanda kutip menyerang industri kecil kita. Karena sebagian besar populasi industri tekstil dan pakaian jadi berasal dari IKM, di mana di situ paling banyak adalah industri garment atau pakaian jadi, sekitar 2,3 juta tenaga kerja kalau nggak salah dalamnya itu. Jadi ini sangat signifikan menurut saya, dan harus diperhatikan bagaimana agar industri-industri kecil, ya, sebenarnya bukan hanya garment tapi juga yang lainnya, diberikan proteksi agar daya beli tenaga kerjanya, daya beli karyawannya, ya, semua ini bisa pulih dan bisa membantu mendorong pemulihan ekonomi. Itu sih urgensinya sebenarnya. Ya, Pak Heri, sebagaimana kita tahu banyak kemudian program-program ataupun mungkin insentif-insentif sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi nasional digelontorkan banyak sekali oleh pemerintah, dan tentu saja ini kemudian salah satunya ditujukan untuk sektor manufaktur di Indonesia. Kalau kita ukur efektivitasnya, bagaimana sebetulnya
data dari IHS Markit di bulan April 2021 ini menunjukkan efektivitas dari insentif-insentif yang diberikan oleh pemerintah sebagai bagian dari PEN. Ya, ya kalau kita lihat memang cukup mencolok ya di industri otomotif khususnya diberikan free PPNBM karena terlihat peningkatan penjualannya ini cukup signifikan 2 digit. Jadi ini cukup mencolok dalam mendorong pertumbuhan manufaktur. Nah, kemudian memasuki Lebaran juga industri makanan minuman ya karena dibantu oleh tren musiman, kemudian juga logam gitu ya. Ini cukup meningkat. Tapi ini juga suatu hal yang cukup baik karena kalau kita lihat otomotif ini kan industri kaitannya banyak ya, industri yang terkait dengan otomotif ini banyak, bahkan ribuan industri yang terkait dengan otomotif ini kan juga ikut terangkat gitu, industri komponen otomotifnya dan seterusnya ini kan juga ikut terangkat dengan adanya peningkatan produksi dan penjualan otomotif. Nah cuma kita harus mikirkan lagi sektor apa lagi nih yang bisa dioptimalkan. Nah salah satunya mungkin tekstil ya, kemudian elektronik. Nah ini bisa kita tingkatkan lagi, kita optimalkan lagi sehingga pertumbuhan manufaktur ini bisa lebih optimal gitu. Nah kalau lebih optimal ya penyerapan tenaga kerja juga semakin baik, semakin banyak dan daya beli juga semakin pulih gitu. Ya, ada insentif-insentif yang diberikan secara bergiliran dan juga diberikan secara custom begitu ya, sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh industrinya supaya memang pertumbuhan manufaktur dapat dirasakan di seluruh sektor manufaktur.